Oh, Ibu udah lama bergabung di ini ya, di Prudential ya? Cukup lama, Bu, sejak 2013. Oh, lama juga ya. Iya. Iya. Oh, terus Bapak ikut juga? Enggak? Enggak, Bu. Enggak Karena ya. Baik. Ini Pak Jaki segini ininya pesertanya udah ya? Udah kayaknya, Bu. Dan kita mulai aja. Siap, mangga. Oke. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Ruhalifah? Alhamdulillah. Berkah. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Di sini ada tadi Ibu Elia, ada Bu Yeti, ada Bu Sri, Bu Ani ya, saya panggilnya Bu Ani ya. Ya. Terus juga ada Teh Lena, ada lagi ini leader-leader itu agen-agennya, leader-leadernya mungkin di sini ada Ajaki ya, Teh Wita, Teh Ovi, terus lagi siapa lagi nih, Pak Abul ya, Bu Juli, oh ada Pak Hafid juga ya. Oke, tadi ada Teh Willy keluar ya, kenapa tuh? Mungkin sinyal ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sit in di hari libur yang biasanya kita. Tapi kalau ini mah semua udah terbiasa ya untuk training. Tapi untuk yang baru-baru mungkin ya di sini ada. Biasanya kalau hari Sabtu ngapain ya Bu? Biasanya ini ya santai ya di rumah ya Bu Yeti ya. Nah, namun sekarang harus mengikuti training luar biasa. Beri aplaus dulu dong buat teman-teman yang mau investasi waktu ya di sini untuk sama-sama belajar gitu ya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih dulu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan ya sampai saat ini bisa bersilaturahmi di sini ya di hari Sabtu ini, alhamdulillah gitu ya, sehat semuanya ya. Dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sekarang lagi ini ya, lagi marak tuh amit-amit ya, sing ditebihkeun gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur gitu ya, kita ada dalam keluarga Pruhalifah ya yang luar biasa di sini ya, sangat solid gitu ya, yang dimana kekeluargaannya kental juga ininya apa namanya tuh sisi ukhrawinya gitu ya, itu yang luar biasa ya. Dan sebelumnya saya perkenalan dulu, mungkin ya ada yang belum kenal ya sama saya ya, siapa gitu ya, ini teh yang ngomong teh ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Siti Anissa, panggilan Nisa aja ya, saya spouse dari Pak Jati Sulastono. Kami bergabung di 2010 ya, dari 2010. Berarti kurang lebih 11 tahun ya. 11 tahun di bisnis ini ya, alhamdulillah ya, banyak suka duka namun banyak sukanya sih alhamdulillah ya. Dan yang terpenting makin sini saya makin semakin merasakan ya value dari bisnis ini, di mana bisnis ini kita ya subhanallah ya selalu membantu gitu kan. Misinya membantu baik ke nasabah gitu ya. Nasabah kita bantu mereka secara perencanaan keuangannya ya, supaya mereka terproteksi gitu ya, jangan sampai terjadi permasalahan gitu akibat resiko hidup gitu ya dalam hal keuangan gitu ya. Kemudian juga di sini kita saling membantu teman-teman partner-partner bisnis kita untuk sama-sama sukses. Jadi suksesnya di sini nggak sukses sendirian aja gitu ya, tapi suksesnya bareng-bareng berjamaah gitu ya, luar biasa. Nah di sini makin senangnya tuh di situ. Dan terlebih kalau di Halifah nih khusus karena kita agensi syariah gitu ya, selain kita materinya tuh nggak hanya materi istilahnya dunia aja gitu ya, ada juga yang materi yang bekal kita untuk nanti ke akhirat, yaitu di syariah community. Maka di sini saya anjurkan teman-teman juga mengikuti ya untuk syariah community, karena biar seimbang, apalagi saat ini Bunda Bilkis ya itu mengundang juga kita semua untuk mengikuti kelas akidah juga. Jadi kita seimbang teman-teman gitu ya. Mungkin itu perkenalan dari saya.
Kemudian hari ini kita mau belajar yang namanya, boleh masuk ke ini ya, ke materi ya. Hari ini tuh kita mau belajar trial closing gitu ya. Mungkin buat yang baru masih ini ya, masih asing ya, apa itu trial closing gitu ya. Nah, ini trial closing ini bagian dari apa namanya selling cycle ya, yang kita harus kita ikutin gitu ya. Boleh mungkin di sini saya minta partisipasi ya, biar kita berbicara dua arah gitu ya. Boleh bagi yang sudah tahu ya. Ini trial closing ini tahapan, kalau di selling cycle itu tahapan yang keberapa ya? Terus sebelumnya apa gitu? Sampai adanya trial closing ini. Ada yang tahu? Boleh? Bu Ani, boleh? Sebelum kita trial closing ini pasti kita melakukan tahapan apa tuh, Bu? Ya. Sebelum trial closing, mungkin ke siklus penjualan itu ya, bagian dari siklus penjualan. Ya, betul. Nah, sebelum trial closing planning, kemudian approaching, kemudian fact finding, prospecting, HO kalau mungkin ada, kemudian baru trial closing. Itu ya, Bu. Yes. Saya juga masih belajar. Ya, beri aplaus dulu dong ya dengan Bu Ani yang sudah luar biasa nih ya. Betul ya, kurang lebih betul tahapannya. Jadi trial closing ini adalah sebelumnya itu adalah kita melakukan namanya presentasi ya, atau presentasi mungkin ya Bu ya. Nah, sebelum presentasi ada, itu pasti kita tadi fact finding dulu atau building trust ya sama nasabah. Kemudian juga sebelumnya kita approaching, dan terakhir itu kita melakukan yang namanya pengumpulan bank nama. Nah, gitu ya. Jadi urutannya kalau kita urut lagi dari atas, sebelum adanya trial closing ini, pasti kita dimulai dengan yang namanya pengumpulan nama dulu ya, atau kita misalnya sekarang lebih mengenal itu project 100 ya. Nah, project 100 ini setelah kita klasifikasikan gitu kan ya. Terus misalkan yang hot, warm, dan cold. Nah, kita pilih yang hot dulu ya, yang paling bisa kita apa namanya kansnya lebih besar gitu untuk kita closingkan. Kita baru tuh melakukan yang namanya approaching, janji temu ya. Kemudian juga di situ kita fact finding tuh di pas kita janji temu fact finding ya, sambil kita bangun hubungan. Setelah terbangun hubungan, lakukanlah yang namanya presentasi. Presentasinya boleh teman-teman pakai SIP, pakai apa lagi? Biasanya pakai apa nih? Bu Yeti biasanya pakai apa nih diajarinnya? Saya pakai SIP. Pakai SIP, oke. Terus ada juga IP, ada juga segitiga finansial ya, ada konsep lokal gitu ya, banyak ya. Nah, itu boleh nanti teman-teman pakai. Nah, setelah presentasi baru kita yang namanya trial closing. Kita mencoba menutup penjualan ini gitu ya. Nah, ini kita yang akan kita pelajari. Boleh next, Kak? Oke, next. Pak Jaki, boleh saya minta ini waktunya sampai jam berapa ya, biar nggak terlalu. Ya, Bu. Waktunya sampai jam 9:30 kalau nggak salah. 9:25. Ya. 9:25. Oke, takutnya kelebihan. Oke, next, Kak. Ya. Nanti ingetin ya, Pak Jaki ya. Oke, Bu, siap. Nah, tujuan dari apa namanya kita melakukan trial closing ini yang pertama adalah mampu mengidentifikasikan problem kehidupan calon nasabah dan mampu memberikan solusinya atas problem tersebut. Jadi ya ibaratnya sih kayak dokter gitu ya. Jadi pada saat terutama nanti pada saat fact finding ya, itu kita harus cari tahu sebanyak-banyaknya permasalahan atau kekhawatiran dari si nasabah tersebut gitu ya. Jadi kita harus peka gitu ya, sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan dari nasabah ini gitu ya, apakah di dana darurat mediskah gitu ya, ataukah dia khawatir mengenai penghasilannya yang hilang kalau misalkan terjadi sakit kritis gitu ya, ataukah mengenai nafkah keluarga gitu ya. Itu kita bisa dengan cara bertanya di
approaching, fact finding ya, di proses fact finding. Makanya teman-teman harus sangat menguasai yang namanya selling cycle ini, supaya nanti misalkan ya teman-teman ada penolakan atau misalkan pada saat trial closing kok saya nggak closing, mungkin ini pada saat kita mengidentifikasikan problemnya ini belum nyampe nih sama permasalahan si nasabah gitu ya. Jadi misalkan kebutuhan nasabah misalkan pengennya dia nggak mau dana darurat medis karena udah ada BPJS. Nah, kita jangan paksakan di situ. Tapi ini bagus loh Bu, ini black card, ini bagus banget, ini ajaib gitu misalkan ya. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu, tapi kita harus mendengarkan apa sih kebutuhan nasabah ini. Misalnya kalau dia udah nggak butuh, ya jangan kita paksakan. Kita coba tawarkan yang lain gitu ya. Coba kita gali. Misalkan kalau misalnya kalau misalnya terjadi sakit kritis, misalkan seperti itu ya, apakah si income-nya itu masih bisa bekerja nggak untuk masih bisa istilahnya menghidupi si keluarganya? Apakah langsung hilang atau gimana gitu? Nah itu dari situ bisa dengan bertanya ya. Dan kita juga di sini harus memberikan solusinya gimana nih kalau misalnya dia khawatir dengan misalnya tadi kekhawatiran dana darurat medis ya, berarti dia misalkan saat ini saya udah nggak kerja nih, berarti BPJS sudah nggak punya, terus dari kantor juga nggak ada, berarti solusinya adalah dengan black card. Itu sangat sesuai gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, dari sekian banyak yang tadi saya cerita, ini yang terpenting gitu ya. Jadi kita harus memiliki mindset yang positif, di mana di sini saya bertemu dengan calon nasabah itu atas izin Allah. Jadi nggak mungkin ya kita bisa ketemu dia kalau atas izin Allah ya. Dengan tujuannya kita pengen memberikan manfaat ya, pengen membantu perencanaan keuangan keluarga beliau dengan baik gitu ya. Nah ini yang harus kita tanamkan. Jangan kita tanamkannya mindsetnya dolar ya atau komisi, karena itu sangat kerasa banget gitu ya. Kalau misalnya mata kita dolar, itu kerasa banget sama nasabah ya. Oke, next. Nah ini alat pendukung yang harus dibawa ya. Yang pertama bisa tablet, laptop ataupun ini ya, smartphone ya, sekarang sudah bisa gitu ya kita pakai dengan untuk sebagai alat pendukung ini ya, untuk bikin ilustrasi kayak gitu ya. Kemudian ringkasan ilustrasinya tentunya teman-teman, kalau dulu sih ini harus di print ya, seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini lumayan, kalau dulu mah ya, dulu saya tuh setiap satu nasabah itu saya harus print satu gini ya. Bukan print sih, kalau dulu mah udah ada ya SP aja, tinggal ngisi gitu sih. Nah kalau sekarang kan nggak perlu ya, nggak perlu ngeprint kayak gini, tapi teman-teman kalau ada nasabah yang detail gitu ya, itu teman-teman harus print ya, supaya dia pada saat, karena kan apalagi kalau kita pakainya smartphone kan kecil-kecil ya, tulisannya itu agak repot ya. Dan di ringkasan ilustrasi juga nanti saya tampilkan ya, ada yang lebih eye catching gitu ya, karena kan kalau untuk anak-anak keluarga muda gitu, atau misalkan orang yang visual itu kalau tampilannya kayak gini ya, itu nggak istilahnya nggak menarik ya, malah pusing, udahlah pokoknya mah naon sih intinya naon gitu kan ya. Tapi kan kita harus jelasin. Nah itu pakai tampilan yang saya juga makasih nih ya sama Ijal, saya terinspirasi itu jadi dibikinnya tuh lebih bagus gitu. Nanti saya tampilin di belakang ya. Kemudian bukti klaim. Nah, bukti klaim ini udah banyak ya sekarang mah, era medsos ya. Jadi leader-leader juga suka share kayak video-video ya, video-video bukti klaim gitu ya. Terus foto-foto kayak gitu, boleh teman-teman simpan di folder khusus bukti klaim. Jadi pada saat nanti diperlukan nasabah misalnya emang ada gitu, misalnya Pruscinta, emang ada gitu yang pernah klaim, ada ini buktinya, ada videonya kita kirim gitu ya. Terus sertifikasi halal ini, nah teman-teman, saya juga mau tanya nih, teman-teman di sini apakah sudah ada yang ini download yang namanya aplikasi Voga di Play Store? Coba, ada yang atau yang belum? Yang belum siapa coba? Sudah. Atau yang udah? Hah? Ada? Sudah. Sudah semuanya? Yang baru-baru Bu Yeti udah?
Belum, Bu. Tuh, Pak Hafid belum, Pak Jaki, ayo. Kita unit saham. Kenapa ya Pak Hafid tidak laporan sama saya? Leadernya. Tuh. Aduh, hampura Pak Hafid. Aduh. Bu Leadernya Elia, yang praktek Nanti di Bu Elia udah. Belum, Bu. Belum, tuh Bu Elia belum. Siapa? Bu Wita ya. Terus Bu Ani, Bu Ani udah belum? Bu Hoga Selena. bukan Bu? Hoga. Hoga. Belum bisa masuk, udah lama didaftarin, tapi susah masuknya. Kenapa ya? Pakai Play Store kan di downloadnya? Ya, Bu Telena belum. Oh, belum semua ya. Coba nanti hubungi leadernya ya. Nanti ini kan harus didaftarin memang. Nah, biar aktif tuh harus didaftarin. Nah, nanti dari leader-leadernya itu ke kakak ya. Di sini ada kakak ya. Jadi nanti daftarin. Ini fungsinya tuh, aduh bermanfaat banget ya. Pokoknya kalau yang nggak punya, sayang banget. Ini kalau di luaran ini harus bayar ya, karena kan harus berlangganan. Namun Purhalifah menyediakan buat teman-teman semua dengan gratis ya. Ini teman-teman bisa pakai. Ini kayak selling digital di selling kit, kayak selling kit ya, selling kit digital, di mana di sini banyak informasi-informasi termasuk ini sertifikasi halal ini. Kita tinggal klik aja di sini ya. Kita klik di sini di legal SE. Sebentar. Ada yang udah ini nggak? Ada yang bisa buka nggak? Coba Poganya dibuka. Nanti kita klik selling kit library. Nah, di library ini banyak nih, ada fatwa DSN MUI gitu ya. Nah, terus di sini juga ada brosur-brosur lengkap ya, tabel diulangi gitu Bu ya. Nisa, itunya aplikasinya namanya apa? Voga, VOGA. Voga ya. Nanti boleh hubungi leadernya ya, nanti ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa explore, isinya banyak banget. Terus kita misalnya pengen tahu ya, jadi kayak bikin ilustrasi tapi yang singkat gitu ya, di Voga bisa. Misalkan saya pengen tahu kalau saya mau buka 1 miliar usianya kurang lebih 35, ada langsung klik 35. Oh, kalau 1 miliar ya, ada nih perkiraan 936, langsung cepet gitu ya, jadi lebih enak pada saat nanti kita sharing ke nasabah ya. Terus yang lanjut ya, nanti yang Voga nanti dibahas di belakang. Ke leadernya nanti ya hubungi. Yang buku ular, kalau dulu kan suka dikasih ya, Pak Jaki ya. Jaki suka pernah dikasih atau enggak nih, angkatan baru soalnya Jaki ya? Enggak ya, enggak pernah tahu ya. Enggak, Bu. Buku ular itu jadi kalau kita setiap setahun sekali. Emang angkatan muda. Angkatan muda. Ya, jadi kita suka dikasih tuh bukunya, tapi sekarang nggak usah khawatir. Walaupun sekarang nggak dikasih, kita bisa download ya di website Prudential, www.prudential.co.id. Searching aja laporan keuangan, nanti muncul ngaderet. Dari tahun berapa kita carinya, mau yang dari tahun 2015 pun ada ya, sampai misalkan yang terakhir 2020 kemarin ya. Oke, next. Ini buat yang detail sih sebenarnya. Nah, ini tahapannya ya. Teman-teman lihat ininya, prosesnya, bahwa untuk pada saat kita mau menjelaskan ilustrasi, ini ceritanya kan kemarin tuh udah presentasi, kita sudah dapat data, terus kebutuhannya dia misalkan ya, ini saya kasih contohnya, misalkan dia butuhnya tuh dana darurat medis, berarti kita solusinya adalah dengan memberikan ini black card, berarti kita bikin ilustrasi yang black card ya. Nah, nanti pada saat kita ketemu itu, kita buka pembicaraan dulu biasa ya, ice breaking ya. Kemudian ungkapkan maksud dan tujuannya, bahwa kami datang ke sini itu sesuai dengan pesanan Ibu ya. Kita bikin solusi yaitu dengan black card ya. Nanti ini ada di skrip yang trial costing ya, nanti ada gitu. Jadi biar yang baru-baru nggak bingung nih ngomongnya gimana ya. Nah, nanti dijelaskannya di belakang ya. Terus jelasin proposal, terus trial closing. Berarti trial closing itu mencoba untuk menutup suatu penjualan tersebut dengan nasabah menandatangani gitu ya, karena sudah sepakat.
Dan tentunya administrasi ini kalau misalnya nasabah udah oke, berarti tinggal dia ini ya pembayaran ya, proses pembayaran. Nah, ditutup dengan apa namanya akadnya ya. Kalau misalnya akadnya di sini sebenarnya dengan dia menandatangani dia udah oke gitu ya. Sebenarnya nggak perlu kayak saya kayak akad yang diomongin gitu ya, misalnya kayak nikah gitu kan ya. Misalnya saya memberikan ilustrasi ini gitu kan dengan bla 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 bla. Sebenarnya nggak perlu ya. Kalau menurut ini ada dua versi, tapi menurut kami sih kalau dengan dia menyetujui dan menandatangani berarti itu udah ya. Tapi nanti saya minta masukan juga dari yang lain ya, leader yang lain. Biasanya seperti apa? Kalau kami nggak usah diomongin, cuma memang diomonginnya itu bahwa kita itu akadnya itu akad tabaru ya pada saat jadi akad tabaru itu jadi nanti pada saat klaim itu ya nanti kita ada perjanjian antara itu nasabah ya nasabah yang sama-sama di situ berkomitmen ya saling tolong menolong gitu ya. Jadi pada saat nanti ada yang klaim, nah, salah satu yang klaim nanti nasabah yang tergabung dalam perusahaan itu saling membantu. Dan juga ada akad wakalah bil ujroh. Nah kalau itu mah antara si si peserta dengan pengelola ya, pengelola atau prudensial syariah, di mana di sini kan dananya itu sama prudensial dikelola memang ya dan diawasi oleh DSN MUI ya. Ya, jadi di sini seperti itu untuk yang akadnya gitu ya. Tapi bukan berarti ini dua akad ya, karena ini bukan dalam satu transaksi gitu ya. Maksudnya kita ini masing-masing ada dua perjanjiannya itu beda gitu ya, bukan dalam satu transaksi. Oke, lanjut. Dibuka semua aja, Kak. Nah, kita harus perhatikan ya, dalam trial closing ini ternyata kata-kata kita ini dalam komunikasi yang efektif itu ternyata hanya mempengaruhi 7% saja, teman-teman ya. Jadi yang penting tuh berarti apa? Nah, ini kita harus perhatiin yang lainnya. Yang kedua itu intonasi. Intonasi ini sekitar 37% ya. 37% dia mempengaruhi nasabah itu paham atau mengerti gitu ya terhadap apa yang kita omongin gitu ya. Nah, body language ini yang sangat besar ya mempengaruhinya itu sekitar 58% berarti ya. Ini body language itu apa? Berarti body language itu adalah jadi komunikasi nonverbal ya, di mana contoh yang utama aja ya, yang paling penting itu adalah penampilan dulu gitu ya. Penampilan kita ini itu harus diperhatikan karena kita sebagai financial advisor ya yang ngomongin ratusan juta, jangan sampai kita penampilan seenaknya aja gitu ya. Ke kaos misalkan kaos nggak apa-apa tapi yang berkerah gitu rapi gitu ya. Jangan sampai orang jadi jadi tidak percaya sama kita ya. Kemudian postur juga itu menentukan ya, kita harus energik, semangat. Jadi pada saat kita menjelaskan pun kita dengan pakai ini ya, postur kita semangat, terus gerakan tangan ya, gestur tangan juga kita mainkan ya, kontak mata ya, kontak mata, ekspresi wajah ya, itu juga perlu gitu ya. Terus ini posisi duduk. Nah, posisi duduk juga luar biasa ya. Ini harus kita perhatikan ya kalau misalnya kita offline ya. Kalau offline misalnya ketemu langsung, nih teman-teman posisi duduknya itu kita itu di sebelah kanan ini si nasabah. Kenapa sebelah kanan? Supaya nggak nutupin gitu pada saat kita ngejelasin kan gini ya. Yang mana ketinggal itu. Nah, jadi kalau misalnya sebelah kanan tangan kita nih nggak nutupin pandangan si nasabah. Kemudian juga kalau misalnya kita di tempat ramai, ya kebetulan misalnya di kafe atau di tempat makan, itu usahakan si nasabah tuh lihatnya ke tembok ya.
jangan ke yang lalu lalang, jadi biar nggak terdistract gitu ya. Itu mungkin ya. Next Kak. Nah, kita juga harus tahu ya, ini ciri-ciri nasabah mau ambil ya, atau closing di sini ya, mau ambil apa yang kita tawarkan itu, nih, dia mulai antusias nih, gerakan tubuhnya mulai mengikuti kita maksudnya ya, terus pemilihan kata mulai sama, tatapan mata fokus, terus ada manggut-manggut gitu ya, banyak nanya juga gitu kan. Nah ini sebenarnya yang tadi ya, yang antusias ini dimulai dari kita dulu sebenarnya. Nah dulu kita diajarin ya, kita itu ada yang namanya hypnoselling itu, jadi kita melakukan gerakan-gerakan contoh ya, mirroring ya, mungkin di sini udah ada yang tahu ya. Mirroring itu jadi kita menyamakan gerakan nasabah gitu ya. Contoh misalkan dia misalkan garuk-garuk gitu ya. Nah kita gini aja, tapi jangan mirip garuk-garuk juga. Misalkan dia begini, kita ya, tapi jangan terlalu mirip ya. Pokoknya kita ini aja gitu ya, misalnya gini gitu kan. Tapi udah kita juga otomatis ya teman-teman sekarang gini. Ikutan nih, mesti ikutan gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah nanti kalau kita sudah melakukan itu terus dia ngikutin, nah itu tanda-tandanya udah satu frekuensi. Itu sebenarnya tujuannya supaya nasabah tuh nyaman sama kita, nyambung satu frekuensi gitu ya. Sinyalnya udah dapet nih kita ya. Terus tatapan mata, tapi hati-hati ya kalau antar lawan jenis nih tatapan mata ya. Ya kalau bisa makanya gimana ya, tapi memang perlu ya, kan katanya ada ininya juga ya, kode etiknya ya, maksudnya kalau kita melihat tuh bukan langsung ke mata ya, tapi ke ini daerah sini ya, biasanya ke sini ya, kanutaar namanya. Jadi gitu ya. Terus nah kalau nasabah udah manggut-manggut, tapi sebenarnya manggut-manggut juga ada dua ya. Ada manggut-manggut yang ngerti, ada yang cuman karena nggak enak gitu ya, ada juga sih. Gitu ya. Terus nah itu kalau udah gitu udah oke tuh. Nah gimana kalau misalnya di virtual nih, karena hampir 2 tahun ini kalau saya meng-closing-kan nasabah itu lewat virtual nih teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin ketemuan langsung ya semuanya ya. Ada nggak di sini yang lewat virtual dan berhasil? Coba di sini siapa? Pak Sulaiman tuh. Virtual. Siapa? Siapa? Saya. Ayah, kan Pak Jaki luar biasa. Itu gimana tuh? Tadi mau iniin gerakan tubuh kayak gitu, tapan mata terus kumaha teh tangai kenana Pak Jaki? Lewat Zoom sih Bu waktu itu ya. Nasabah yang orang Bekasi pas kemarin itu, tahun kemarin pas awal-awal ada pandemi. Jadi itu bekas customer dulu waktu saya kerja di bengkel di perusahaan lama. Ya. Ketika saya bikin status tentang Kru Cinta waktu itu, ada uang pertanggungan 1 miliar. Akhirnya dia nanya-nanya tertarik, wah itu gimana caranya, katanya gitu. Akhirnya janjian presentasi, kita ngobrol lewat Zoom waktu itu. Dan ya alhamdulillah setelah dijelaskan mulai dari konsep, kemudian dijelaskan produknya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Ya selang 2 hari saya follow up lagi, udah langsung deal gitu. Ya memang benar, kalau misalkan kita lewat telepon saja kan nggak kelihatan ya, kayak mimik muka gitu, gerak-gerik. Makanya saya ambilnya waktu itu Zoom. Dan kebetulan karena sudah pandemi, jadi sudah agak mahir dengan Zoom gitu. Jadi lewat Zoom benar-benar Bu gitu. Jadi ada hasilnya gitu Bu. Dan satu lagi ini sekarang orang Bekasi ini satu lagi baru dapat kemarin dari dari Priority. Wow, langsung dapat ya? Dapatnya Bekasi nih, hari ini jam 4 mau janjian Zooman lagi. Masya Allah. Jadi ternyata kita bisa dapat ya dari ProLead ya. Ini teman-teman nanti mungkin akan belajar nih ke depannya ya dengan Pak Jaki. Ternyata kita bisa ya dapat ya nasabah lewat itu ya, ProLead ya. Ya betul Bu. Tapi ya, harus dari Priority dulu. Masya Allah. Luar biasa ya, beri aplaus dong buat Pak Jaki ya. Ya alhamdulillah. Jadi dengan kita tanpa ketemuan pun bisa teman-teman, dan memang lebih baik kita
jangan by phone ya kalau misalkan mau ngejelasin, karena kita nggak bisa ngelihat ekspresi wajahnya ya Pak Jaki ya. Kalau misalnya itu kan lihat gitu kan nasabahnya juga gimana antusiasnya kita dalam menjelaskan gitu kan ya. Dan kita juga bisa lihat ekspresi wajah nasabah kita ya, apakah dia itu apa namanya, kebaca sih kalau misalnya teman-teman udah terbiasa itu kebaca dia orang nyaman nggak sama kita gitu. Kalau misalnya dia nggak nyaman, jangan dipaksain, kita jelasin saat itu. Nah, kita bikin dulu mungkin ada belum trust mungkin sama kita ya, gitu ya. Oke, baik, makasih ya Pak Jaki ya sharingnya. Kemudian ini udah mulai banyak nanya gitu ya, banyak nanya baik ya tadi harga, cara pembayaran gitu ya. Terus kalau menghubungi Anda berkali-kali ini biasanya sih banyaknya sih kita yang harus follow up ya. Jarang kayaknya yang nasabah, kamu kok belum. Tapi ada. Ini kemarin itu ini nasabahnya Bayu ya. Ini ada nggak ya Bayu di sini, nggak ada ya. Nah itu dia malah nasabahnya yang nanya-nanya, katanya ini gimana ya Bayu tuh jadi nggak sampai kayak gitu nanya, tapi luar biasa karena itu mah saudara gitu ya. Jadi dianya nanya gitu, ini Bayu jadi sih mau ngasih ilustrasi ke saya katanya gitu. Ya ampun, langsung aja diciwit gitu. Itu Bayu cepet gitu ya. Oke, lanjut Kak. Oke. Ini sebenarnya kalau udah kita jelasin ya, ini kan penjelasannya belum ya. Kalau misalnya kita udah ngejelasin nih, ngejelasin ilustrasi gitu kan, nah boleh ditanya, Pak, apakah penjelasan saya udah cukup jelas gitu ya? Apakah manfaat yang tadi saya jelaskan itu memang benar-benar Bapak butuhkan? Nah, kalau ini penting untuk keluarga Bapak, apakah Bapak sudah siap untuk ambil keputusan sekarang? Nah, gitu ya, itu closingnya. Setelah kita menjelaskan si ilustrasi tersebut. Kalau jawabannya belum, nah Pak, kira-kira apa yang masih menghambat Bapak untuk bisa ngambil keputusan saat ini? Nah, jadi kita jangan pasrah aja, kita harus tanya gitu. Nah, nanti masuknya ke handling objection itu ya, nanti akan dibahas di sana. Oke, next. Ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita menjelaskan ilustrasi. Yang pertama adalah cek data pribadi, ya, namanya sesuai nggak dengan identitas, dengan akte lahir kalau anak-anak, ya. Terus tanggal lahirnya, ya, pekerjaannya, merokok atau nggak merokok, jenis kelamin juga kadang-kadang ya suka ini kayak misalkan Budi ya, Budi itu ternyata ada yang perempuan juga ya, gitu kan. Jadi harus dicek gitu ya. Nah, terus nanti kita kan ini ya yang hijau nih, menjelaskan manfaat produk ya tentunya, dan booster proteksi kalau ada ya. Kemudian juga kalau perlu juga ini menjelaskan manfaat nilai tunai dan booster investasi. Nah, kalau orang yang kalau saya sih kalau dari awal dia memang fokusnya ke proteksi, saya nggak begitu menjelaskan ya, tapi nanti teman-teman tanyakan lagi ke leader masing-masing apakah ini perlu dijelaskan atau enggak, karena yang paling betul itu adalah leader teman-teman ya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya nasabahnya memang fokusnya ke proteksi, saya nggak begitu menjelaskan detail tentang nilai tunai. Kalaupun memang ada, karena ini kan unit link, misalkan dia ambilnya PSGB ya, tapi saya nggak menjelaskan detail, oh ini hasilnya nanti sekian-sekian, enggak gitu ya. Nah, terus alokasi investasi, itu nanti itu juga tergantung nasabahnya. Kalau misalnya dia detail dan memang dia fokus, kita harus jelaskan gitu fund-fundnya gitu, dia masuknya kemana kayak gitu ya. Oke, next. Nah ini teh tulisannya teh begini ya. Emang begini atau di saya aja? Dari slide-nya Bu. Oh, atau dibetulin Bu. Atau dibetulin ya Kakak. Kira-kira bahasa Thailand ya. Bahasa Thailand gimana gitu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke penjelasan ilustrasi ya. Ini bagusnya sih teman-teman megang nih ilustrasinya. Ada nggak ilustrasinya teman-teman, biar kita sama-sama belajar. Nah, saya mau jelasin misalkan ini saya salah satu aja ya tentang PPH misalkan ya. Nah, Pak, saya ke Pak Jaki aja ya ceritanya ya.
Pak, ini program dari Prudential ya, sesuai dengan pesanan yang Bapak kemarin setelah kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini ternyata program ini penting sekali untuk Bapak karena Bapak ternyata ada kekhawatiran mengenai dana darurat medis. Betul ya, Pak ya? Karena saat ini Bapak sekarang udah nggak pakai BPJS lagi. Betul ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Nah itu mudah-mudahan ini menjadi solusi ya Pak. Boleh saya minta waktu untuk jelasin ilustrasi yang kemarin Bapak pesan. Jadi ingetin lagi bahwa ini bukan kita yang ini ya, bahwa Bapak yang pesen gitu. Makanya saya hadir ke sini gitu ya. Oke, next. Nah kalau yang di sini, ini ceritanya tadi untuk yang nafkah keluarga, makanya alasannya seperti itu ya. Nah terus di sini Pak, di sini program ini tuh cocok untuk Bapak karena memberikan solusi. Yang pertama itu adalah manfaat dana darurat medis ya. Manfaat ini aktif pada saat tertanggung utama dirawat inap ya Pak ya, dirawat inap ataupun rawat jalan tertentu ya Pak ya. Nanti saya jelaskan secara rinci gitu ya. Di sini juga termasuk pembedahan Pak dan pengobatan dengan plannya tuh Bronze B ya, sesuai dengan yang kemarin Bapak minta ya, wilayah pertanggungan di Indonesia, betul ya Pak ya? Nah, gitu ya. Nah, Prudential ini memberikan manfaat-manfaat. Nah, dari sini kalau misalkan kita mau menjelaskan PPH, kalau saya langsung ke tabelnya. Gimana? Ini teman-teman saya mau jelasin tentang PPH please, soalnya nggak apa-apa ya? Ya. Sekarang saya mau jelasin tentang tabel, mau nggak? Atau enggak? Mau. Boleh. Oke, Kak, boleh berarti tabel yang slide yang ini, yang selanjutnya, yang mengenai tabel, yang Bronze B. Nah kan kalau ini tabel secara keseluruhan seperti ini ya. Nah, kalau di Voga nanti teman-teman bisa kita lihat tuh langsung yang misalkan mau Bronze B, Silver B gitu ya. Itu nanti ada masing-masing. Nah, kita lihat yang Bronze B-nya aja Kak. Biar lebih ini. Biar lebih belum ada Bu, perusahaan yang Bronze B. belum di. Oh, belum ada ya. Yang tadi Ibu kirim tadi yang bentar. Oh, yang ini Kak, yang terakhir yang ini nih, yang ada Bronze B. Yang ini ya. Nah ini ya, ini Kak, udah. Oke, baik. Nah nanti teman-teman langsung klik ya, misalnya kalau Voga boleh, atau misalkan teman-teman mau print juga boleh gitu ya. Di sini nanti kita jelaskannya seperti ini. Pak, ini sesuai dengan pesanan Bapak kemarin, Black Card ini atau manfaat dana darurat medis PPH Plus ini itu Bronze B ya Pak ya, Bronze B. Wilayah pertanggungannya itu di Indonesia ya, dengan kamar dibayar sesuai tagihan ya, antara kamar terendah dengan satu tempat tidur, yang opsinya misalkan dia ambilnya yang 1 juta ya, dengan opsi 1 juta. Maksudnya apa? Jadi pada saat terjadi sakit gitu ya, terjadi sakit, nah Bapak mendapatkan fasilitas yaitu 1 kamar, 1 tempat tidur termurah di rumah sakit itu, gitu ya. Jadi misalkan kalau misalnya kita kasih contoh ya, misalnya dirawatnya di mana ya, di Boromius misalkan ya. Boromius itu harga yang 1 kamar terendah di rumah sakit Boromius itu 1,5 juta misalkan gitu. Nah dia bisa masuk. Kalau misalnya di Jakarta, misalnya di Pondok Indah berapa sih? 2,5 juta misalkan ya, yang terendahnya itu dia juga bisa masuk gitu. Jadi di sini tidak mengenal inflasi lah gitu ya. Terus yang opsi 1 ini untuk apa? Opsi ini, kalau opsi 1 ini kalau misalnya nasabahnya itu dirawatnya misalkan di daerah ya. Di daerah itu kan yang 1 kamar terendah itu bisa aja yang 500.000 ya. Nah, karena dia punya opsi 1 juta, dia bisa upgrade ya. Misalnya yang tadi terendah 500 bisa ke yang 900 misalnya. Pokoknya yang di bawah 1 juta.
itu bisa. Jadi masuknya jadi ke VVIP gitu, boleh gitu ya, asal tidak melebihi 1 juta gitu ya. Nah, terus udah gitu Pak, di sini biaya-biaya yang saya sebutkan seperti ICU, kunjungan dokter, dokter umum, spesialis ya, tindakan bedah, biaya aneka perawatan ini termasuk obat-obatan ya, kemudian perawatan oleh juru rawat ya, kemudian ambulan, fisioterapi, ini dibayar sesuai tagihan Pak. Luar biasa kan Pak? Gitu ya. Nah, terus di sini juga Pak biaya perawatan sebelum dan sesudah rawat inap itu juga dibayar sesuai tagihan. Cuma kalau yang sebelum rawat inap kan itu biasanya di reimburse ya. Kalau yang setelah rawat inap itu bisa di cashless ya. Nah, terus udah gitu di sini ada yang namanya biaya pendampingan, biaya pendamping ya. Biaya pendamping itu dipakai pada saat nasabah itu dirawat. Nah, kan biasanya suka didampingin ya. Nah, yang ngedampingin itu bisa istilahnya order ya, order makanan juga, atau misalkan dia perlu extra bed, misalkan seperti itu, asal si rumah sakitnya itu memang memfasilitasi itu ya. Jadi dimasukkan ke bill dari si billnya pasien gitu. Jadi kalau misalnya makanannya itu di luar ya, itu nggak bisa. Misalkan dia order dari Grab gitu ya, Grab Food gitu, nggak boleh, nggak bisa ya, harus yang disediakan oleh rumah sakit ya, dan pastikan harus konfirmasi dulu ke rumah sakitnya menyediakan atau enggak ya. Kemudian juga di sini ada manfaat santunan rawat inap, santunan harian rawat inap. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya dia punya BPJS misalnya kayak kemarin lah ya, perawatan COVID kan ada yang di cover oleh Kemenkes ya, kayak gitu ya. Nah, karena dia punya black card, kita bisa klaimkan ini santunan harian ini 1 juta per hari gitu ya. Boleh cerita, kalau saya suka cerita di sini bahwa saya kemarin ini pernah bantu satu keluarga ya, nasabah, dia itu punya black card. Nah, pada saat COVID kan di gratis ya sama Kemenkes ya. Nah, namun karena dia punya black card, kita ajukan nih si santunan hariannya, alhamdulillah keluar tuh sebesar 60 juta ya, satu keluarga itu ya udah free ya, tapi kan nggak mau ya kalau sakit ya walaupun free. Tapi alhamdulillah dapat nih si santunan hariannya, itu luar biasa. Dan di sini juga ada yang sangat luar biasanya, yaitu manfaat ini rawat jalannya ya. Rawat jalannya itu ada kanker, ada juga karena kecelakaan ya, di sini ada juga yang cuci darah ya. Nah, untuk yang kanker kan kita tahu ya, ini mungkin nanti Bu Yeti boleh nih ya, karena kan kerjanya di ini ya, di Darmais ya. Ini boleh sharing tuh ke keluarga pasien gitu ya, bahwa di sini kan kita tahu ya biaya perawatan kanker itu luar biasa kan. Nah ya, bisa miliar-miliar ya. Nah, di sini Prudential bisa menyediakan dibayar sesuai tagihan, saya tidak melebihi ini ya, limitnya itu per tahun tuh 3 miliar. Kalau untuk yang bronze B ya, 3 miliar itu per tahun dan bisa refill. Nanti tahun berikutnya dia akan full lagi 3 miliar kalau misalnya tahun ini kepake. Ini luar biasa. Dan ini bisa dipakainya itu enggak hanya cuma kemoterapi gitu ya, tapi ada juga beberapa yang lain gitu ya, termasuk ke apa yang terakhir tuh, jadi apa sih ya namanya teh, ke yang targeting ya, targeted terapi, imunoterapi gitu ya, itu termasuk gitu kan, karena itu lumayan ya, luar biasa mahal. Nah, seperti itu. Nah, biasanya saya memang nggak membacakan semua, tapi poin-poin pentingnya aja teman-teman ya, gitu. Baik, next Kak. Coba. Oke, balik lagi ke yang tadi. Ke yang terakhir tadi. Nah, begitu ya. Udah kita jelaskan. Nah, Pak, ini manfaat ini akan menjaga Bapak ya sampai usia, misalnya di sini sampai 55 tahun misalkan, atau sampai 75 tahun, tergantung ya. Teman-teman bikinnya sampai masa pertanggungan berapa. Dan di sini ada masa tunggunya. Ya, masa tunggu untuk penyakit karena infeksi bakteri itu 30 hari ya. Kalau untuk
kanker itu 90 hari ya. Dan ada yang harus masa tunggunya 12 bulan, ada 18 penyakit kronis ya. Sebenarnya di ilustrasi itu ada teman-teman ya apa namanya tuh penyakit-penyakit yang 18 penyakit itu, tapi kan kecil-kecil ya. Nah, biasanya kalau saya pakai tabel. Nah, tabelnya dan di sini ya luar biasa di Voga juga ada. Teman-teman tinggal klik aja. Nih, tabelnya ada di Voga ada ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja di bagian pengecualian masa tunggu ya. Di masa tunggu. Gitu ya. Terus di sini juga ada pengecualian untuk segala sesuatu yang terkait bunuh diri, kondisi yang sudah terjadi sebelum masuk prudensial ya. Terus non disclosure data itu jadi ada yang data yang ditutupi gitu ya. Nah, itu juga tidak di-cover. Kemudian kelainan bawaan ya, dan hal-hal terkait pengecualian ada dalam polis gitu. Jadi kita harus ungkapkan ya. Nah, terus nanti kita konfirmasi oke ya Pak gitu. Terus next. 5 menit lagi ya. Nah, untuk manfaat ini bisa aktif ya Pak, ini ada yang namanya biaya. Nah, kita juga harus jelasin ya, seperti pakai ATM bank ya. Kalau kita transfer antar bank pasti ada biaya kan, gitu ya. Beli kuota listrik, telepon juga ada konsekuensi biaya. Nah, biaya apa aja di asuransi? Biasanya sih kalau kita sebutin 3 ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya secara keseluruhan itu ada biaya administrasi, biaya asuransi, biaya akuisisi ya, biaya top up saver, biaya alokasi ya ini, alokasi investasi, dan biaya penarikan atau penutupan polis di tahun 1 atau 2. Nah, kalau biaya administrasi ini kabar baiknya nih, ini bisa free. Syaratnya satu apa? Ayo. Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Auto debit. Auto debit. Yang kedua, E-Polis. E-Polis. Yang ketiga naon Pak Jaki? Salah. Menikah, Persatuan Indonesia. E-submission ya, e-submission ya. Nah, kalau misalnya nggak kayak gitu gimana? Biaya administrasi bayar loh 45.000 per bulan ya. Kalau yang tahunan 20.000. Nah, itu teman-teman harus infokan. Makanya harus auto debit, nggak bisa enggak ya. Terus biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini besarnya tergantung setiap orang tuh beda-beda ya. Profilnya dan manfaat yang diambilnya apa. Nah, ini nanti kita bisa lihat di ilustrasi di bawahnya total kontribusi bulanan tuh ada tuh total biaya asuransi ya. Kemudian biaya top up atau saver ini 5% ya teman-teman, ini just info aja. Biaya alokasi investasi ini beda-beda, ada yang kalau yang cash and bond berapa gitu ya, di ilustrasi juga disebutin. Cuma kalau kita mudahnya ya buat nasabah mah 3 aja sih cukup. Biaya administrasi, biaya asuransi, biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini coba biaya akuisisi di tahun pertama dan kedua berapa? Apa nih? Teh Willy deh, Teh Willy. Sekalian absensi. Teh Willy, halo. Ya, siapa 85. Nih yang tahu coba? 85 bukan, Bu? Nya disetrap 80. 80 disetrap, Teh Wita, setrap. Baraha Bu Wita. Iya, harus tahu ya. Biaya akuisisi tahun pertama, tahun kedua 70%. Ya. Tahun ketiga 4, 5 itu 20%. Nah, di atas tahun ke-6 itu udah 0 gitu ya. Nah, ini kalau yang dulu yang PSAA betul tadi 80% ya. Tahun pertama, tahun kedua 80, tahun ketiga sampai kelima 15% ya. Sebenarnya untuk nasabah cukup sih 3 ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya nasabahnya detail boleh. Kenapa nggak disampaikan semua? Kadang nasabah juga kan nggak tahu dengar nggak tahu enggak gitu ya. Cuma memang kita harus sampaikan yang penting tuh itu karena itu yang tinggi. Kalau top up kan itu 5% tuh kalau ada dia savernya, kalau nggak ada porsi savernya nggak kena gitu ya. Terus alokasi investasi juga karena kan kita nyimpannya fokusnya di berkala gitu ya. Jadi terus biaya penarikan atau penutupan di sini sekedar informasi ya, untuk PSGB itu sekarang nggak kayak dulu.
kalau ditutup di tahun pertama itu kena 75% kayak penalti lah ya, biaya penalti dari berkala ya biaya. Terus yang kalau tahun kedua itu 20% ya. Saya pastiin dulu ya, takutnya salah juga nih. Karena sebenarnya ini semua ada di ilustrasi teman-temannya. Nah ini ngomong-ngomong ilustrasinya suka dibaca nggak ya? Karena 30% tahun kedua itu 30%. Tidak semua. Tidak semua ilustrasi dibaca. Nah, liarnya ya 23 halamannya gitu ya. Tapi mulai sekarang harus dibaca ya teman-teman, apalagi kalau nasabahnya detail gitu ya. Saya pernah ketemu, ini saya bantu JFW ini ya Pak Sony ya, luar biasa itu tiap halaman ditanya saudara-saudara. Jadi tiap halaman itu ditanya, jadi kayak kita mau ini sidang skripsi. Harus bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Nah itu jadi teman-teman harus dibaca ya. Oke, next. Nah di sini ini udah mau mulai closing nih ya, Pak, Bu. Manfaat ini bisa Bapak miliki dengan membayarkan sejumlah premi ke prudensial gitu. Kalau saya suka gini, Pak, seperti halnya di bank ya, kalau kita misalkan mau punya apa namanya tabungan gitu ya di bank, kalau kita di sini punya perlindungan itu harus ada yang namanya setoran awal gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi mau pakai ini juga boleh ya. Dan di sini Bu, Pak, program ini adalah program 2-in-1, yaitu asuransi terkait jangka panjang. Jadi untuk nasabah yang loyal bayar jangka panjang, asumsinya akan ada nilai tunai yang terbentuk. Nah ini kalau kita bicara PSGB ya. Kalau Percinta beda lagi. Nah, nilai tunai yang terbentuk ini bisa digunakan untuk entah. Jadi kirining. Tukang cendol di Mbak Juli besaran heula cendol. Hoyong atau Abi. Sebagai cadangan biaya. Oke. Yang bisa digunakan untuk memperpanjang masa perlindungan pada saat nasabah nggak bayar premi lagi. Nah, atau untuk mengimbangi kenaikan biaya asuransi. Nah, jadi sebenarnya unit link ini ada plusnya ya. Yang kemarin ini heboh, wah unit link rugi segala macam, sebenarnya ada plusnya. Pada saat nasabah nggak bayar premi, nilai tunai ini bekerja nih. Malah ada ya kemarin itu Bunda Bilkis kalau nggak salah, nasabahnya itu tutup usia udah 4 atau 3 tahun lalu tuh udah nggak bayar ya. Terus nasabahnya tuh keluarganya datang, Bu, ini saya nemuin ini polis ini punya bapak katanya gitu ya, tapi udah lama nggak bayar, kalau nggak salah udah 3 tahun, bisa dicek. Udah lusuh banget ya, yang waktu itu dibikin ini kontennya sama si AA ya, AA Ijal ya, luar biasa. Nah terus pas dicek, ternyata masih aktif teman-teman. Kenapa masih aktif? Karena si biaya asuransinya itu dibayarin sama yang namanya nilai tunai gitu ya. Alhamdulillah tuh keluar 200 juta ya, Masya Allah gitu ya. Itu nilai plus dari unit link. Oke, next. Kami juga ini, Mam, kasusnya Ya. sama. Oh gitu, Pak Bambang. Gimana Pak Bambang? Boleh sharing? Ini yang cerita uak saya, iwanya. Iya, gimana tuh Pak? Sudah berhenti sejak 2017. 2017. Karena 2017 berarti 6 tahun. Berapa tahun? Ya, 6 kurang tahun. lebih. Ya, itu pun ya 4 tahun lah, Mam ya. 4 tahun. Ya, jadi intinya beliau sejak itu kan sudah pensiun sehingga uang sudah nggak bisa bayar lagi premi. Punten gitu. Kemarin 2021 bulan lalu beliau meninggal. Pas kita pun juga nggak tahu gitu. Ini cuma karena informasi dari mamanya Vina gitu. Karena ternyata setelah dibedah punya polis. Ya, alhamdulillah ini kami sedang berjuang, Mam. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya Pak Bambang ya. Tapi kan kita pun kaget 4 tahun masih bisa stay ya, alhamdulillah. Itulah manfaat nilai tunai yang sebenarnya. Betul. Nah itu sebenarnya tuh orang nggak ngeh ke situ ya, ngehnya tuh ke ini aja rugi karena nabung cenanya nggak sesuai dengan yang ditabungin, padahal ya itu ya namanya polis itu bekerja pada saat kita tidak butuh. Ya maksudnya
bukan tidak butuh, pada saat kita ya tidak sadar, tidak kita sadari gitu ya. Jadi tadi pada saat kita tutup usia, kita nggak tahu ternyata ini polis bisa bekerja ya untuk keluarga gitu kan ya. Oke, makasih Pak Bambang ya sharingnya, ini menguatkan kita ya bahwa sebenarnya nggak buruk yang diduga gitu ya, yang unit link ini ya, ada manfaatnya juga. Karena memang yang jadi itu kan salah Gimana Pak? Halo, Pak Bambang? Nge-freeze ya kayaknya ya? Pak Bambangnya nge-freeze. Pak Bambang nge-freeze. Oh, lagi di jalan kayaknya sih. Ya, oke, baik. Oke. Apa ya, kita lanjut aja ya Pak Bambang, makasih banget sharingnya. Insya Allah nanti kalau misalnya ini udah cair, nanti di-sharingin lagi nih ya Pak. Oke, nah ini kalau kita masuk ke penjelasan nilai tunai ya, tadi seperti yang saya bilang, kalau sebenarnya kalau nasabahnya nggak fokus ke nilai tunai, kita nggak mesti jelasin. Tapi kalau misalnya dia memang dia misalnya kan ini namanya unit link, kan pasti ada nilai tunai gitu ya, misalnya gitu ya, oke, kita jelasin. Apalagi kalau misalnya nasabahnya di ilustrasi itu pakai porsi saver atau porsi investasi. Nah, itu harus kita jelaskan. Nah, di sini kita ke halaman ini ya, teman-teman kalau pegang ilustrasi itu ke halaman yang ilustrasi pembayaran kontribusi 20 tahun. Nah, itu ya. Nah, masa seterusnya sampai 99 atau 20 tahun. Nah, itu ya. Nah, terus kita jelasin. Nah, ini kan ada tabel-tabel tuh ya. Nah, tabel-tabelnya itu kita lihat yang paling ujung ya. Paling ujung itu, nah ini yang ada tanda panah hitam ya. Nah, kalau hasilnya 4%, bagi hasilnya 4%, ini seperti ini Pak, ke bawah kita ya, gimana ya ngejelasin ininya ya. Tapi pokoknya kehandapkan si hidung nantinya sih. Kita sambil gini ya, ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Saya lagi pegang ilustrasi, kelihatan nggak ya? Nah, yang ini Pak, gitu terus ke bawah gitu ya. Nah, terus kalau yang 8% seperti ini asumsi ya Pak ya. Kenyataannya investasi itu mirip kayak usaha Bapak. Jadi hari ini misalnya siapa nasabahnya atau pajak ini pengusaha misalnya, ini tuh mirip usaha Bapak Pak. Hari ini capai omset, besok mungkin turun ya, gitu. Jadi begitu juga investasi ya, bisa naik, bisa turun, bisa lebih dari ini, bisa kurang juga gitu ya. Nah, apabila hasil dari ilustrasi ini atau nanti berapa tahun ke depan nggak sesuai dengan harapan Bapak ya, Bapak boleh sesuaikan premi savernya ya. Premi savernya sambil nunjukin nih gimana ya cara nunjukinnya nih di sini di porsi saver. Mungkin kalau yang baru-baru masih bingung ya nggak apa-apa lah ya. Nanti kan kita diulang lagi. Atau bisa japri dengan leadernya ya apa yang diomongin Bu Nisa tadi. Oke, next. Nah, ini maksud saya. Jadi ini halaman depan ilustrasi ya. Di sini yang paling kanan itu porsi savernya yang 208 itu ya teman-teman ya. Nah, itu porsi savernya. Makanya harus dijelasin tadi ya. Nah, yang tengah yang 928 itu porsi berkalanya. Nah, biasa kalau saya gitu dan tim memang fokusnya ke yang 928 ini ya, ke yang berkala. Nah, biasanya yang total kontribusinya kalau misalnya kita fokusnya cuman full proteksi, biasanya sama yang total kontribusinya. Karena total kontribusi ini penjumlahan antara berkala dan saver gitu ya. Nah, terus yang di bawahnya itu biaya asuransi itu yang tadi wajib 442 ya. Ini tiap tahun akan nambah gitu ya, seiring usia bertambah dia akan nambah. Nah, namun nggak usah khawatir ya, nambahnya juga nggak terlalu besar juga ya. Nanti tergantung Prudential akan menginfokan ya, misalnya di tahun berikutnya tuh biasanya 30 hari sebelumnya tuh ada biasanya info ke email. Kalau dulu masih langsung ke rumah gitu ya. Nah, di sini kita bisa bilang, nah ini rincian preminya yang kami buat untuk program ini ya. Terus di sini tadi yang tadi saya jelasin ya, ini premi savernya, ini premi berkalanya 928 gitu ya. Nah, ini biayanya Pak yang 442. Nah, Bapak mau tambah premi savernya nih untuk porsi investasi. Jika iya,
kita tinggal nambah, kita tinggal bikin quotation baru. Jika ada keberatan, nah ya udah kita HO dulu ya. Kalau misalnya nggak mau tambah, ya udah langsung ke yang namanya trial closing. Oke, Kak. Udah saya udah lebih ya. Minta waktu 5 menit lagi ya. Oke, next, Kak. Nah, ini baru trial closing. Trial closing ini adalah kita mencoba untuk menutup. Jadi setelah kita menjelaskan, nah kita langsung ini tadi ya dari awal kita mulai ice breaking, terus maksud tujuan, terus kita ngejelasin, itu nggak boleh ada jeda teman-teman, nggak boleh ada ke distract ya kalau bisa ya. Makanya kalau misalnya ini bagusnya ya, tapi kalaupun ini ada apa ya? Kalau dulu kan saya kalau misalnya ada yang ngedistract biasanya anak-anak ya, misalnya anak-anaknya lalu lalang, jadi ianya untuk konsen. Nah, yang bagian megang yang anak itu Pak Jati. Jadi Pak Jati yang megangin anak itu anak nasabah maksudnya. Jadi anak nasabahnya itu dipegangin dulu. Jadi saya biar konsen ke ngejelasin gitu kan ya. Nah, udah gitu kita jelasin, Pak, program ini banyak sekali diminati oleh keluarga Indonesia. Satu hari Prudential bisa menerima hingga 2.000 pengajuan. Sayangnya, ini sayangnya ya, bukan saying. Sayangnya nggak semua diterima, gitu ya. Ini biasanya karena alasan kesehatan. Boleh ya Pak, saya tanya jawab sedikit. Nah, langsung tuh tanya-tanya, nanti ada form mengenai kuesioner kesehatannya ya, nanti saya kayak tinggi badan, berat badan, kayak gitu, sama tanya-tanya tentang penyakit gitu ya, apakah pernah dirawat gitu, terus pernah ada obat-obatan yang dikonsumsi rutin, kayak gitu ya, nanti saya kasih ya, saya share biar teman-teman terarah pertanyaannya. Jadi pada saat penginputan SPAJ itu, nanti teman-teman tinggal input aja, jadi datanya dari situ ya. Nah, terus nanti kalau udah tanya jawab, Kak, untuk menyatakan, biasanya ya kalau saya habis itu, Pak, untuk menyatakan bahwa ini jawaban Bapak udah oke, udah benar, boleh ya saya minta tanda tangan, langsung tanda tangan tuh. Langsung tanda tangan, teman-teman dia mau ambil mau enggak, pokoknya tanda tangan, gitu ya. Kan ini untuk menyatakan bahwa tadi tanya jawab saya benar ya. Habis itu Pak, boleh lihat KTP-nya Pak, akte. Jadi itu harus mengalir teman-temannya, jangan ada jeda tadi ya. Terus udah gitu, nah untuk pembayaran awalnya Pak, saat ini Prudential ada yang namanya profiling. Nanti Bapak saya kirim ya ke Bapak tinggal klik aja. Jadi karena kita memposisikan di situ teman-teman, kita nasabah udah oke gitu. Kita jadi jangan ada keraguan di situ teman-temannya. Kehela misalnya kira-kira jangan dulu gitu kan, biasanya suka ada yang gitu. Itu biasanya kalau teman-teman udah ada di ke distrik atau apa, karena kalau misalnya nasabah udah oke gitu ya, maksudnya nasabah memang udah mau, udah butuh, nggak akan ada kayak gitu teman-teman, dia akan ngikutin aja. Apalagi dari awalnya kita istilahnya kita udah satu frekuensi ya, kita sudah istilahnya tadi udah mengikuti gerakan dia dulu kan, terus dia udah mengikuti gerakan kita, terus kita nasabah udah sepakat dengan apa yang kita tawarkan, itu udah ngalir aja gitu, tadi yang kata Pak Jaki gitu. Jadi udah oke aja gitu kan, karena dari awal. Nah, biasanya yang ada handling objection itu dari awalnya dia udah, pertama dia nggak nyaman sama kita, jadi cuma pengen tahu aja. Yang kedua, dia nggak paham mengenai apa yang kita jelaskan gitu. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, jangan paksain untuk trial cost si selling cycle-nya, gitu ya. Oke, baik, next. Nah, ini mah rangkuman dari keseluruhan ya. Jadi yang pertama itu pada saat trial closing itu kita harus tahu dulu ini ya, why-nya, why dari si nasabah tersebut ambil program dari kita. Tadi kan mengidentifikasi problemnya. Terus kita kasih solusi nih dari Prudential ya. Apakah dengan black card, Pro Cinta, dengan Pro apalagi cerah gitu ya, Pro Top gitu ya. Nah, itu solusi dari kita. Nah, premi yang diberikan untuk istilahnya mempunyai program tersebut, misalkan di sini 1 juta, itu ada yang terbagi 2, ada yang full premi ya. Kalau misalnya terbagi 2,
itu berkala misalkan 700, saver 700 ya. Dalam jangka panjang itu ada yang terbentuk yang namanya nilai tunai. Nah, jadi ini akan menambah porsi investasi. Makanya gambarnya itu ya. Dan masuk tuh yang nomor 5 kan arahnya masuk ya. Berarti itu menambah. Nah, tapi kalau sampai 945. Oke, ya udah beres kok. Nah, kalau misalnya nasabah bilang, kalau misalnya kayak ada nilai tunai, terus kita tarik boleh nggak? Selama nilai tunainya ada, boleh. Tapi kita anjurkan nasabah itu istilahnya mah nilai tunai jangan diambil ya. Ini nilai tunai ini dipakai kalau sewaktu-waktu tadi kita lagi nggak bisa bayar premi, itu nanti kalau misalnya untuk yang PSGB ya, itu minimal 3 tahun ya, itu bisa yang namanya cuti premi. Nah, cuti premi itu adalah si manfaat tetap jalan walaupun tidak bayar premi. Nah, si biaya asuransinya dibayar dari biaya dari nilai tunai yang terbentuk gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya itu yang nomor 3 ya kita lihat ya. Itu misalkan di sini proteksi income ya 1 miliar. Nah, itu maksudnya penjelasan ya, penjelasan. Kalau misalnya proteksi income di sini berarti itu akan keluar kalau pada saat tertanggung utamanya terjadi sakit kritis misalkan ya atau tutup usia gitu ya, akan keluar nilai pertanggungannya misalkan 1 miliar. Nah, di cover sampai dengan misalkan tertanggungnya 55. Ini ada pilihan ya, disesuaikan. Terus masa tunggunya jangan lupa tadi ya, kalau misalnya untuk yang sakit kritis itu 90 hari ya. Kalau untuk yang meninggal itu nggak ada masa tunggu ya. Nah, terus pengecualian juga disebutkan seperti bunuh diri, kondisi sebelumnya, non-disclosure, kelainan bawaan itu nggak di-cover. Nah, semuanya ada, penjelasannya ada di polis. Nah, untuk mendapatkan manfaat ini ada yang namanya biaya. Nah, biaya ini tadi administrasi, asuransi, akuisisi ya. Sebenarnya 3 ya, tadi yang utama, tapi kalau misalnya ada tadi saver berarti setiap dia melakukan top up atau pembayaran saver akan dikenakan 5% ya. Terus alokasi investasinya itu tergantung dia fund-nya ambil apa ya. Terus kalau terjadi penarikan atau penutupan di tahun ke-1 atau kedua itu ada yang namanya biaya ya. Sebesar tahun pertama 75%, tahun kedua adalah 30%. Oke. Ya Kak, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai penjelasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tapi yang nanya cuma 1 orang kayaknya. Nanya, Bu. Iya, ya, boleh dijuli. Bu, tadi kan Ibu sampaikan ketika sudah ada tadi pertanyaan mengenai kesehatan ya, kan ada 1 form ya Ibu ya, sebagai panduan tadi. Nah, ketika nasabah sudah menjawab, terus Ibu kan sodorkan untuk menandatangani. Itu saya menandatangani itu langsung di Provos atau di form tadi Bu, atau bagaimana itu sebagai ya. Kalau saya kan kita pada saat bikin SPAJ itu kan ada ya ininya ya, ada yang ini tanda tangan itu ya. Nah, di situ biasanya di situ sama dia yang tanya jawab kesehatan. Sama yang ditanya jawab kesehatan. Apa sih? Sebentar. Kenapa ya? Sebentar. Sebentar. Maaf. Ini ada ini. Ya jadi gitu Bu, jadi itu tuh salah satu apa ya kalau kata saya sih masuknya ke ini ya hypnoselling ya kalau saya bilang ya. Jadi maksudnya bukan hypnoselling. Jadi apa ya itu adalah bagian dari trial closing yang tadi saya bilang dari awal sampai akhir itu tidak boleh putus itu Bu Juli. Kalau misalnya itu sudah terjeda ya sudah buyar jadinya Bu Juli. Jadi nanti akan ada HO, ada keraguan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi gini Bu, kadang-kadang saya pernah nemuin dia di lapangan ketika tadinya udah oke, sudah sampai studi ya misalnya Pak boleh ketika sudah tidak ada yang dipertanyakan ya, boleh dibantu tanda tangan gitu loh. Apakah saya harus tanda tangan sekarang? Biasanya suka ada Nah, itu biasanya biasanya itu kalau nasabahnya itu pasti ada ke distract Bu. Dia udah mikirnya kalau dia fokus enggak Bu, enggak akan seperti itu. Bukan berarti kita jadi gimana ya, enggak, karena kan ini untuk dia memang pertama kan dia butuh. Kita kasih solusi.
Nah, setelah kasih solusi, kita solusi yang diberikan ternyata oke sama dia pasti akan yang melakukan tanda tangan gitu. Gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kok ini harus sekarang gitu. Pak, ini yang dilakukan tanda tangan yang Bapak tanda tanganin itu yang menyatakan bahwa tadi yang tanya jawab kita itu adalah betul kan? Ya. Betul kan? Betul ya, aku Pak? juga suka gitu, Bu. Jadi ketika beliau seperti itu, aku suka sampaikan, Pak, ini sebagai persetujuan aja tadi data-data yang Bapak sampaikan sesuai betul, dengan betul. Ya, seperti itu, Bu Juli. Nah, nanti tapi kan nggak diajuin kan, Pak? Sebelum uangnya masuk itu nggak bisa diajuin, Pak. Gitu, jangan khawatir gitu. Jangan khawatir gitu. Lagian di sini kalaupun Bapak ngajuin belum tentu diterima juga, Pak. Karena kan dari tadi saya sebutin itu sekitar 2.000 pengajuan dan biasanya tuh karena kesehatan nih yang biasanya terganjalnya itu. Makanya tadi saya tanya-tanya tentang kesehatan Bapak. Alhamdulillah ini kesehatan Bapak oke gitu ya. Kalau misalnya ini Bapak mau ajukan sekarang, boleh saya bantu gitu kan. Saya bantu ininya, dan ini untuk pengajuan seperti halnya di bank gitu ya. Itu ada yang namanya premi pertama. Premi pertama ini kita pakainya profiling sekarang ya. Boleh saya kirim ya Pak ya ininya linknya kan? Langsung. Lagi apa? Bisa. Ya Pak Bro. Bisa motornya dong. Oh iya, lagi Taufik. lagi meeting. Ya Taufik. Ya, ini di luar trial closing ya. Cuma tadi kan jelasin yang yang PPH plus, yang opsi 1 ya, yang 1 juta. Nah kalau di daerah kan biasanya 1 bed 1 kamar mandi itu sekitar 900 ke bawah gitu ya. Terus gimana kalau misalkan yang 950 itu VIP gitu ya? VIP kan kamar 1 itu boleh masuk nggak? Boleh. Pokoknya di bawah 1 juta boleh Teh. Oh, jadi masuk VIP boleh gitu ya? Boleh. Di daerah kan di sini VIP-nya tuh 900-an gitu ya? Boleh. Oh, boleh. Kirain yang terendah. Kalau kasusnya kan saya belum pernah nih kalau di daerah gitu ada PPH Plus yang yang klaim. Kalau di Jakarta yang kayak gitu kan misalkan masuk Pondok Indah atau Omni ataupun Bromius dan lain-lain itu misalkan yang terendahnya itu 2,5, 2,8 saya masuk gitu, ada berapa nasabah, cuma nasabah di daerah belum pernah. Jadi itu bisa masuk misalkan VIP 9,5 oh iya. Gitu jadi aja. itu enaknya itu. Jadi kalau di daerah misalkan paling rendah 500, kita naik aja ke yang tadi 950. Meskipun VIP juga ya? Meskipun VIP. Oh, iya. Makasih ya. Itu bisa jadi kelebihan. Ya, sama-sama Teopi. Ya. Oh ya, teman-teman yang tadi saya jelaskan itu nggak baku ya, teman-teman ya. Tadi yang trial closing itu, ya misalkan ya, contoh ya, suami saya, atau mungkin Teopi ya, itu trial closing nggak kayak gitu loh. Jadi bisa aja kita ngobrol banyak gitu saja. Trial closing nama cuma 1 menit, 2 menit gitu ya. 5 menit, benar nggak Taufik? Ya kan? Ya, sebenarnya nggak ribet, cuma ini gimana tergantung itu sih ya, tergantung kondisi, situasi juga orang yang diajak prospeknya. Misalkan nemuin orang, kalau saya pribadi sampai hari ini itu cuma cerita aja, ngobrol aja teman-teman ya. Jadi detailnya nantilah. Jadi setelah closing baru biasanya detail, cuma ngobrol-ngobrol aja awalnya. Setelah closing nanti ada pembicaraannya yang lain gitu ya, yang detail. Nah itu jadi disesuaikan dengan, tapi betul teman-teman harus jelaskan detailnya itu. Misalkan teman-teman pada saat prospeknya ya, pada saat atau pada saat nanti penyerahan polis itu wajib, pokoknya ya harus ada penjelasan, maksudnya untuk ketentuan ininya ya, rule-nya ya, misalkan masa tunggu seperti itu ya. Terus yang terutama sih memang masa tunggu ya kalau untuk yang black card ini. Kalau yang untuk yang lainnya juga sama ya, untuk rutop ya, itu juga harus di penyakit apa sih gitu ya. Kalau misalnya kita kan nggak hafal ya, kita bisa kirim tabelnya teman-teman ya.
Terus untuk ini juga kalau saya suka kirim tabelnya ya kalau untuk yang black card gitu ya. Kalau yang mudah sih memang jelasin Pru Cinta ya, Pru Cinta. Tapi luar biasa yang kemarin tadi saya bilang saya kayak di sidang itu jelasin Pru Cinta teman-teman. Jadi itu lembar demi lembar itu ditanya gitu ya sama si nasabah itu ini ada berapa halaman ya Pru Cinta itu, coba kita hitung ada 10 lembar ya teman-teman, di luar yang ini berarti 12 lembar. Itu satu halaman demi halaman kita jelaskan. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya sekarang ini ada cashback ya, ada cashback. Nah, ini teman-teman boleh jelasin juga pada saat trial closing. Jadi cashback ini terutama untuk bayar yang tahunan ya. Yang bayarnya tahunan di atas 15 juta API itu ada cashback sebesar 1 bulan ya. Nah, terus kalau misalnya ambilnya dia Pru Cinta berarti dia dapatnya 2 ya. Karena kan di Pru Cinta kan kalau bayarnya tahunan bayarnya jadi 11 bulan ya. Nah, ditambah lagi ini ada cashback gitu. Kalau bayarnya di atas 30 juta API itu ada 2 kali pembayaran. Nah, itu harus dijelasin juga supaya dia lebih cenderung ke yang pengguna. Betul. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang menambahkan? Di sini ada Bu Wita, ada lagi Bu Juli, ada Teh Opi, Pak Bambang, boleh Pak Abul. Ya, kalau di unit link ini emang ada beberapa poin plusnya sih Bu ya. Saya juga ada satu pengalaman yang tadi sampaikan Pak Bambang gitu, saya ada nasabah yang waktu itu pernah ngalamin cuti premi teh hampir mau 2 tahun gitu ya. Nah, terus sampai di situ teh terakhir teh saldo beliau teh kurang lebih nggak salah sampai 900 atau berapa ya. Nah, waktu itu terus terjadi resiko sakit dan cukup serius. Waktu itu kurang lebih sampai ada 30 jutaan gitu, dan alhamdulillah itu terselamatkan itu. HS-nya terselamatkan, jadi membuat sadar gitu begitu. Oh, asuransi bener-bener satu ajaib gitulah, seperti seperti penolong sekali pada saat kondisi seperti itu yang beliau sudah lama libur dan tidak fokuskan asuransi, ternyata pada saat terjadi risiko masih terselamatkan. Nah, akhirnya beliau benar-benar memberi asuransi emang benar seperti ini manfaatnya atau emang fungsinya seperti ini gitu. Jadi betul. Alhamdulillah. Jadi diteruskan lagi gitu. Jadi karena sudah tapi kadang-kadang nggak semua, makanya semua orang itu sebenarnya ketika ada satu penolakan atau mengalami satu ini pasti karena belum pernah klaim, karena ini. Jadi kalau seperti itu berarti benar-benar membuat beliau ajaib, kata beliau benar-benar saya merasa tertolong. Kalau nggak ada asuransi dengan uang 30 juta itu gimana dengan kondisi seperti ini gitu. Biasa ya. Nah, ini hal-hal seperti ini teh Bu Juli kita harus sharingkan. Sharingkan baik di grup, di medsos gitu ya. Karena orang-orang tuh kan yang viral itu sebenarnya banyak kan yang negatif ya. Nah, kita harus imbangi dengan yang positif, yaitu yang ini keajaiban dari unit link gitu kan. Seperti ini ya. Yang tadi Pak Bambang juga itu harus di-sharingin. Itu kenapa orang banyak yang nggak terbuka atau ini karena memang mono negatif mah cepat viralnya. Tapi kalau yang positif itu aneh gitu ya. Makanya kita yang ngeviralin deh ya dari Halifah gitu ya. Nanti mungkin Bu Juli boleh tuh, biarpun ini kasusnya yang lama, dibikin cerita gitu kan. Kalau bisa nanti sama AA dibikin konten. Nanti bisa kita share ke teman-teman ya, baik di medsos ataupun di grup gitu kan. Itu bisa membantu kan. Bisa membantu istilahnya mah merubah image juga ya, karena kan sama ini unit link tuh negatif banget ya. Padahal gitu ya, di balik itu banyak yang tertolong tapi nggak terekspos gitu. Iya gitu ya. Ini AA sudah woro-woro ya, ini udah 10.55 ya Ajak ya. Ya mungkin sharing saya cukup sekian. Ya mohon maaf ya. Ya. 1 menit lagi kita akan 1 menit lagi. Oke. Jadi Power Ranger. 1 menit kita berikan kepada Pak Jaki supaya bisa menyayangi. Menghibur kita semua. Ya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman apabila ada yang tidak berkenan ya.
kata-kata yang tidak berkenan, yang kalau misalnya ada kelebihan itu milik Allah ya, kalau kekurangan tentunya karena saya. Mudah-mudahan nanti ke depan juga ada lagi materi trial closing dari leader yang berbeda, mungkin nanti ada inputan lagi yang lebih baik lagi dari saya. Yang terpenting mah trial closing itu adalah yang tadi mindset ya, mindsetnya kita mau bantu nasabah tersebut punya perlindungan dari baik dari dana darurat medis, sakit kritis seperti itu ya. Itu yang terpenting teman-temannya. Jadi kalau jangan dolar dulu, jangan pencapaian dulu gitu ya. Tapi yang kita pikirkan bagaimana nasabah ini bisa terlindungi. Nah, itu kerasa banget nanti nasabahnya, oh ini benar ya, tulus gitu ya. Itu yang terpenting teman-teman ya. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ajaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.